Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takziah ke rumah duka almarhum Ahmad Hermanto Dardak. Anies menilai pengabdian Hermanto Dardak sangat luar biasa kepada bangsa dan negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di rumah duka almarhum Hermanto Dardak di Kompleks Bina Marga, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Anies menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Anies menilai mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak merupakan sosok yang besar jasanya terhadap bangsa dan negara. Beliau adalah seorang insinyur pekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Pendidikan yang diperolehnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi bagi bangsa. Beliau tidak pernah kenal pensiun, walaupun secara administratif sudah pensiun, tapi pengabdian tidak berhenti. Bahkan ketika wafat pun pulang dalam perjalanan mengurus kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan untuk Indonesia. Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga tampak hadir di rumah duka. Kita semua tentu kaget dan sangat berduka. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat tentunya mengucapkan bela sungkawa, duka cita, tentunya dengan doa semoga almarhum diterima di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa khilafnya selama hidup, termasuk diterima segala amal ibadah dan kebaikannya. Hingga saat ini sejumlah rekan dan kerabat masih terus berdatangan ke rumah duka. Dari Jakarta, Alfariska Bayu, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini sejumlah kerabat terus berdatangan ke rumah duka almarhum Hermanto Dardak. Kami akan mengabarkannya di beberapa titik. Ada rekan-rekan kami, diantaranya Gita Iha yang berada di Jakarta dan juga Edi Mustafa langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita terlebih dahulu menuju ke rumah duka di Jakarta. Ada Gita Iha, bagaimana suasana petang hari ini? Ya, selamat petang Andro dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini masih terus berdatangan kerabat, keluarga dekat maupun sejumlah tokoh yang datang takziah ataupun melayat ke rumah duka dari ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, yakni almarhum Hermanto Dardak yang memang sudah dinyatakan meninggal pada pukul 3:25 dini hari tadi karena mengalami kecelakaan di tol Pemalang di tol Pemalang Batang pada sekitar pukul 3:25 waktu Indonesia Barat tadi, sekitar pukul 16:03 baru saja datang untuk melayat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang tadi sudah datang. Sebelumnya juga ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang tercatat sekitar 15:20 datang di rumah duka yang berada di Jalan Swakarsa 5, Durensawit, Jakarta Timur ini. Sebelumnya juga memang jenazah ini sudah dihantarkan ke rumah duka sebelumnya dari Rumah Sakit Roa Pekalongan, Jawa Tengah, dan tiba di rumah duka Jakarta Timur ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, disusul juga dengan kedatangan dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada pukul 12:50. Kemudian ada Gubernur DKI Jakarta yang datang pada pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, disusul juga kedatangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang tiba pada pukul 14:15, dan nantinya kabarnya Andro dan juga pemirsa akan datang Ketua Pembina dari Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang rencananya akan datang melayat dan mengucapkan bela sungkawa rasa duka kepada keluarga korban termasuk juga kepada Emil Dardak dan istri pada petang nanti sekitar pukul 8 malam nanti. Dan kita tahu sendiri Andro dan juga pemirsa, almarhum Hermanto Dardak ini merupakan Wakil Menteri PUPR pada Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 pada sekitar tahun 2009 hingga 2014 masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pernah juga mendapatkan penghargaan sebagai
bintang Mahaputra Utama 2014, kemudian juga beliau menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan paling bergengsi di dunia di bidang pembangunan jalan, yaitu International Road Federation atau IRF Professional of the Year pada tahun 2014. Ahmad Hermanto sendiri diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII pada periode 2015 hingga 2018 dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah periode 2014 hingga 2016. Andro dan juga pemirsa, hingga kini kita masih menunggu keluarnya Menteri PUPR dan juga Menko Perekonomian yang sejak tadi masih berada di dalam untuk mengucapkan bela sungkawa, memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sebelum nantinya jenazah dari almarhum Hermanto Dardak ini akan dikebumikan pada esok hari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Pahlawan, karena memang berdasarkan informasi dari Mensesnek sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk kemudian almarhum Hermanto Dardak ini akan dikebumikan atau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan pada besok pagi. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari rumah duka. Andro, kami kembalikan ke Anda di studio. Gita Iya mengabarkan langsung dari rumah duka di Jakarta. Kita langsung menuju ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ada Edi Mustafa. Bagaimana informasi terbaru dari sana mengenai ayah Wakil Gubernur Jawa Timur yang meninggal dunia? Edi. Baik, Andromeda. Kecelakaan lalu lintas yang menimpa mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Hermanto Dardak yang terjadi di Jalan Tol Ruas Pemalang Batang, tepatnya di kilometer 341 plus 400 di jalur B, yaitu arah Semarang menuju arah ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus sekitar pukul 03:25. Kecelakaan yang mengakibatkan Ahmad Hermanto Dardak sendiri yang merupakan ayah kandung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia. Kecelakaan yang bermula saat Ahmad Hermanto Dardak yang mengendarai mobil Toyota Innova dengan nomor B2739UVZ yang masuk dari gerbang tol Kalikangkung Semarang dengan tujuan Jakarta. Kendaraan yang dinaiki almarhum sendiri melaju di lajur 2 dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Namun sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi Innova ini diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk sebelah kanan, truk dengan nopol K1909BH yang berada di depannya. Sedangkan truk sendiri itu yang berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Menurut keterangan supir atau pengemudi truk sendiri, pada saat kejadian kondisi lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Mengaku kaget tiba-tiba ada kendaraan yang menabrak dari belakang. Untuk kondisi saat ini pengemudi supir mobil Innova masih dirawat di Rumah Sakit Aro Pekalongan karena kondisinya mengalami luka-luka dan mengalami shock ataupun trauma terhadap kejadian tersebut. Hingga sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan. Untuk saat ini saya berada di Polsek Kademan, Polres Batang, yaitu tempat untuk barang bukti kendaraan mobil Innova. Tepat di belakang saya, inilah kondisi mobil Innova yang digunakan korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Pemalang Batang. Begitu, Andromeda. Edi Mustafa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Gita Iya dari rumah duka di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.